Ya, saya mendapatkan laporan dari Pak Bupati, dikirimi pemberitaan tentang itu. Jadi pada saat diketahui kemudian dicek dan dia positif, dirawat di RSUD, Pak Bupati menyampaikan urut-urutan kronologisnya melalui travel dan sebagainya, dan mereka ketularan lah, kira-kira seperti itu. Singkat ceritanya kemudian diurus oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, dimasukkan ke rumah sakit, dan memang awalnya ini yang mengerikan sebenarnya. Mengerikan dalam arti tidak menakut-nakuti rakyat. Mengerikan dalam arti, hati-hati ya, kalau kalian nekat mudik, nyelonong, bolos, ngeyel, terus kemudian sampai kampung, seperti ini loh kejadiannya. Karena apa, Mas? Mereka yang pulang ini orang tanpa gejala, tidak kelihatan. Mereka kelihatannya fit semuanya kok. Kita tidak pernah tahu soal itu. Maka ini betul-betul PSBB-nya ini kita bantu. Jadi ini bukan persoalan Jabodetabek, ini persoalan Indonesia sekali lagi. Kita semua mesti bantu mengingatkan pada mereka, dan checkpoint-checkpointnya ya saya kira mesti lebih tegas. Masih mengundang, kami masih mengumumkan kepada para jamaah ex-istimewa ulama yang ada di Goa. Ini Mas, di kabupaten-kabupaten ini banyak begitu ya. Terus kemudian beberapa di antaranya sudah positif. Kalau tidak salah kita sudah nemu kurang lebih yang positif 36 kok Mas. Jadi ini serius menurut saya. Jadi ini dari zona merah kita tidak tahu mereka sudah berkeliaran sudah 1 bulan lebih. Atau barangkali kejadian yang di Rumah Sakit Karyadi. Ini dokternya nggak ngurusin COVID. Pak dokternya ngurusin orang anak dengan hidrosipalus. Ngoperasi biasa. Apa hubungannya sama COVID? Relatif nggak ada. Tapi kalau kemudian setelah dioperasi ditanya atau asesmennya awal apakah dari zona merah, tidak, apakah dari kesana, tidak, kemudian dioperasi. Mas, seluruhnya dokternya kena Mas kemarin, habis sembuh, saya seneng banget dengarnya. Jadi artinya apa? Ternyata setelah mereka dicek si pasien ini ibunya barusan dari zona merah begitu. Kalau saya ambil contoh banyak Mas yang terjadi seperti ini. Apa artinya? Jangan sampai sekali lagi kepada para pemudik untuk please tolong, saya minta tolong betul jangan pulang. Saya tahu Anda ada persoalan, saya tahu Anda butuh logistik. Boleh nggak nanti kita bantu, saya akan kerjasama dengan Kang Emil, Mas Anies, Kementerian Sosial, yuk kita bantulah, tapi Anda di situ saja, jangan pulang begitu ya. Itu harapan saya. Yang seperti ini tolong tidak, dipertegas saja tidak begitu. Kalaulah mereka memang ada satu izin khusus yang mau diberikan, silakan pengambil otoritas dengan sangat ketat menyampaikan. Kalau tidak jangan ambil risiko. Karena ketentuan yang lain mohon maaf, karena faktor ekonomi kan nggak ada. Karena cerita umpama mau nengok keluarga kan nggak ada. Toh nengok keluarga lebih berbahaya lagi. Apa sekali lagi? Kalau mereka OTG lebih berbahaya. Kalau itu OTG ngeceknya gimana coba? Apakah cukup dengan rapid test? Ingat, false positif lebih banyak loh ya. Ingat, saya ingatkan aja ini. Kami lagi mendeteksi dengan data statistik kami. Karena banyak orang yang waktu di rapid test mereka merasa positif, sekarang di swab semuanya, swabnya banyak banget, labnya nggak sanggup, tapi hasil labnya beberapa diantaranya negatif. Maka kemudian false positif ini menjadi berbahaya. Nah, alat apa yang bisa dilakukan? Ketika teknologi belum bisa, ketika metode-metode yang ada belum bisa memenuhi, ya satu saja, sudahlah, dimintain saja. Anda harus bertahan sampai umpama akhir tahun. Terus kemudian digerakkan lagi bantuan donasinya sehingga mereka bisa stay. Atau barangkali dengan cara yang lain kita mere-engineer agar ekonomi dihidupkan secara terbatas. Sehingga beberapa orang itu masih bisa hidup. Nah kalau caranya seperti ini mungkin mereka akan bisa berjalan. Pak Ganjar saya oke deh nggak pulang, tapi yang kasih makan siapa? Wong saya juga nggak kerja, nggak dibayar kok. Saya korban PHK kok gitu. Makanya sebenarnya jamin aja di situ. Pokoknya di zona merah nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk. Kecuali yang khusus-khusus tadi. Kesehatan, logistik, keamanan, kecuali yang seperti itu. Tentu kita menyiapkan terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kalau kemudian kita gagal melakukan
penghentian pelarangan mudik ini di checkpointnya masih bisa bobol. Tadi ada ceritanya lucu juga ya kalau ada bisa yang mau bayar dia ngumpet di box begitu dan seterusnya atau lewat jalan-jalan tikus, maka itu risikonya akan lebih banyak. Ini kita butuh membangun kesadaran bersama. Tapi rumah sakit kita siapkan, bahkan di rumah sakit Bung Karno di Solo, ini rumah sakit baru kita siapkan betul-betul agar itu hanya dipakai untuk COVID. Sekali lagi hanya dipakai untuk COVID. Di samping itu juga kami sudah menyiapkan sekarang fasilitas-fasilitas yang diperlukan seandainya umpama dokter, perawatnya, mereka tidak harus pulang, mereka harus menginap, mereka sendiri perlu diisolasi dalam arti bukan karena sakit, karena justru karena sehat, sehingga nanti dia fit untuk merawat, kita siapkan. Badan diklat kita siapkan, tempat-tempat titik-titik, gedung-gedung kita yang masih kosong kita siapkan begitu. Dan beberapa kabupaten memang meminjam fasilitas kita di samping mereka menyediakan sendiri. Pak Wali Kota Semarang dia menyediakan rumah dinasnya yang tidak dipakai, beliau pakai, di depannya dikasih tenda. Terus hotel kami yang ada di Semarang kita pakai. Terus kita siapkan juga tempat asrama haji, itu kita siapkan juga. Nah, ini cara kita untuk bisa menyampaikan. Kalau kita ngelihat di sekitar Solo Raya, Rumah Sakit Muwardi masih bisa di-extend banyak sekali. Beberapa rumah sakit kita siapkan untuk mereka meng-extend seandainya kemudian terjadi satu lonjakan ya, sehingga kita betul-betul siap sambil kami bicara terus dengan gugus tugas pusat juga, dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang ada. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan dari masyarakat, civil society, perusahaan-perusahaan ya, mereka terus datang memberikan bantuan-bantuan kepada kami. Ini sebuah dukungan yang luar biasa. Kami memberikan dalam konteks otonomi daerah ini itu kearifan-kearifan lokal. Menurut saya itu bagian arif juga kok itu. Kamu nekat pulang kan, ngeyel toh, kamu tak masukin rumah hantu, katanya rumah hantu, ya rumah kosong aja. Lalu kami membuat buku ini Mas. Sebenarnya buku ini bagian dari cara kita, kami sebut sebagai Jogotongo. Jogotongo ini menjaga antar tetangga. Maka menjaga antar tetangga ini lebih humanis menurut saya, dengan tugas mereka mencatat, mereka membuat lumbung-lumbung pangan, mereka mesti bisa mencatat siapa yang paling berisiko, apakah itu orang yang sudah sakit, yang sepuh-sepuh, atau mungkin balita, ibu hamil, dan sebagainya. Nah ini kita siapkan. Memang ini butuh gerakan. Karena sebenarnya secara kultural, masyarakat kita itu sudah punya spirit gotong royong, lembaganya ada. Tinggal ini didampingi oleh tokoh agama, ulama, kiai kampung, terus kemudian ahli-ahli kesehatan atau petugas medis, sehingga mereka protokol kesehatannya benar. Nah selebihnya itu tadi, bisa kemarin ada satu mas pulang nggak mau dikarantina, dipaksa akhirnya seperti itu. Nah cara seperti itu memang bisa sedikit memberikan pembelajaran lah kepada mereka buat yang ngeyel dan nekat-nekat itu.